Halo anak-anakku, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Bapak akan membawakan materi tentang budaya hidup bersih dan sehat, protokol kesehatan pandemi COVID-19. LS kita akan berlangsung dalam materi ini. Bapak sangat menekankan sekali untuk anak-anak tetap menjaga hidup bersih dan menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat. Artinya makan makanan yang bergizi dan setiap melakukan kegiatan apapun tetap menjaga kebersihan tangan dan jangan keluar rumah. Ya anak-anakku, ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan kita dari pandemi COVID-19. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan apa saja yang penting kita jaga, yang perlu kita jaga supaya kita terhindar dari COVID-19. Budaya hidup bersih dan sehat yang bagaimana yang harus anak-anak pahami supaya tetap terhindar dari sakit penyakit atau dari situasi COVID pada saat ini yang harus kita hadapi. Yang pertama anak-anakku, cara menerapkan budaya hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan. Nah, itu harus anak-anak perhatikan. Setiap melakukan kegiatan, membersihkan rumah atau menyapu rumah, setelah melakukan kegiatan tersebut, anak-anak dengan sabun. Nah, yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Artinya kalau ada sampah makanan atau plastik yang anak-anak lihat, itu buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Karena itu bisa menimbulkan penyakit atau kuman sehingga bisa membuat kita menjadi tidak sehat. Yang ketiga, melakukan gotong royong atau membersihkan lingkungan rumah kita. Artinya seminggu sekali kalau ada sampah atau jalan yang kamu lihat ada sampahnya, silahkan diambil dan buang di tempat sampah. Yang keempat, memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang. Seperti botol plastik bisa kita daur ulang menjadi pot bunga. Itu akan mengisi waktu kamu di rumah sehingga tidak membosankan. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja. Misalkan orang tua belanja ke supermarket atau belanja ke pasar, anak-anak mengingatkan untuk membawa tempat belanja. Jadi supaya kita terhindar dari penggunaan plastik yang sudah membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak nyaman. Yang keempat sudah ya. Yang kelima ya anak-anak ya. Yang kelima, membuat poster tentang ajakan supaya masyarakat, keluarga, dan lingkungan kita tetap menjaga kebersihan sehingga semua kita masyarakat bisa terhindar dari COVID-19. Yang keenam, sering mengelap benda-benda di rumah ya, agar barang-barang kita jauh dari debu sehingga kita terhindar dari sakit penyakit. Ini sangat penting anak-anak terapkan selama di rumah atau di luar rumah. Jadi harus tetap jaga sekitar kita tetap sehat, tetap jaga kebersihan dengan baik. Nah, berikutnya, apa tujuan budaya hidup bersih dan sehat? Yang pertama, agar tidak menimbulkan penyakit sehingga dapat mencegah penyakit yang tertular kepada diri kita, baik lingkungan ataupun masyarakat. Supaya lingkungan bersih harus bagaimana? Kita harus tetap menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah tujuannya. Tujuannya apa lagi Pak? Untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Itu dapat kita selalu terjaga dari penyakit. Agar memiliki kesehatan mental yang stabil, artinya kita tidak mudah stres ataupun depresi. Jadi tujuan budaya hidup bersih dan sehat ini sangat jelas dan harus anak-anak terapkan apa yang menjadi kebutuhan kita tetap menjaga kesehatan tadi. Protokol kesehatan pandemik COVID-19. Nah, sebelum masuk ke protokol kesehatan pandemik, kita lihat dulu situasi sekarang yang kita hadapi anak-anak. Itu di Indonesia itu sangat memprihatinkan sekali. Jadi di sini ada COVID-19 di Indonesia. Ini pada tanggal 10 Juli ya Bapak ambilnya. COVID-19 atau coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius. Dikonfirmasi yang positif virus corona pada tanggal 10 Juli adalah 72.300
Ini sangat memperhatikan sekali anak-anakku. Jadi kita tetap menjaga kesehatan ya. Sembuh itu ada 33.529 yang meninggal dunia. Ini sangat menyedihkan karena di Indonesia itu sudah sangat banyak sekali yang meninggal dunia, yaitu 3.469. Nah, jadi anak-anakku melalui kondisi saat ini harus tetap menjaga kesehatan. Jangan merasa saya sehat Pak, saya kuat Pak, tapi anak-anakku harus tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Nah, protokol kesehatan COVID-19 yang harus kita terapkan jika merasa tidak sehat atau suhu tubuh kita 38 derajat atau kita mengalami batuk pilek, sakit tenggorokan atau gangguan pernapasan, segeralah untuk memeriksa ke puskesmas terdekat ya, supaya kita tahu gejala apa yang akan kita alami saat ini. Yang harus kita lakukan saat menuju ke puskesmas, gunakan masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar. Yang ketiga, tidak menggunakan transportasi massal untuk menjauhkan kita dari masyarakat yang ada di transportasi massal sehingga mereka juga tidak terjangkit dengan penyakit kita yang harus kita periksakan ke puskesmas. Nah, apa itu social distancing? Ini sangat penting. Social distancing itu artinya kita harus jauhi kerumunan, kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Artinya bersentuhan dan berdekatan dengan orang harus diatur sehingga kita bisa terjauh dari virus-virus yang sangat berbahaya ini. Usahakan berjemur matahari di teras rumah. Pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruang lembab. Tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni, dan sebagainya. Ini harus diperhatikan anak-anak supaya kita terhindar dari COVID-19. Persiapan murid dalam kondisi COVID-19, artinya kamu harus mempersiapkan apa saja yang harus kamu persiapkan selama PJJ 6 bulan ke depan. Artinya anak-anak harus benar-benar memiliki semangat yang tinggi ya, walaupun dalam situasi saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung atau situasi normal yang kita hadapi seperti waktu sebelum ada COVID, tapi anak-anakku bukan menutup kita untuk tidak semangat dalam belajar. Artinya belajar itu, sekolah itu adalah wadah, tapi belajar itu bisa dari mana saja. Nah, jadi walaupun kita PJJ, anak-anak harus tetap semangat ya, berikan yang terbaik untuk diri kamu dan orang tua kamu sehingga kamu bisa mencapai segala impian dan cita-cita kamu menjadi lebih baik. Jadi anak-anakku persiapannya adalah yang pertama, media pembelajaran, yaitu ada HP, laptop, jaringan internet, dan sumber pembelajaran kamu seperti buku ya, itu sangat penting. Alat tulisnya buku tulis, pensil, pulpen, dan tip X. Tempat belajar, meja, kursi, pencahayaan, atau tempat yang leluasa yang membuat kamu nyaman saat melakukan PJJ secara daring. Jadi anak-anakku, persiapan ini sangat penting kamu pahami dan kamu terapkan supaya anak-anak bisa mengikuti PJJ secara daring dengan baik sehingga tidak ada hambatan. Anak-anak pun bisa memahami materi atau pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan itu bisa menjadi manfaat yang baik untuk kamu di masa depan kamu nanti. Oke anak-anakku, demikianlah materi yang Bapak jelaskan. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Semangat untuk mengikuti MPLS-nya. Anakku, Bapak doakan supaya kita semua tetap sehat, cepat pandemik ini cepat berlalu sehingga kita bisa menghadapi situasi normal, anak-anak bisa ke sekolah dan bertemu dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih.